Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Nantikan cinta tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih. Baik anak didik kami yang hebat, selamat pagi anak didik kami yang hebat. Apa kabar semua anak didik kami yang hebat? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap, siap, siap. Semangat. Bapak terlebih dahulu akan mengaksesi atau memeriksa kehadirannya. Jika nanti Bapak panggil namanya, untuk jawab ada Pak. Seperti dia. Baik, saya mulai. Emily Syalagan, Rizky Simanulang, Samuel Sinurat, Stefani Mendova. Maka pembelajaran kita awali dengan doa pembuka. Maka ketua kelas silakan maju nak, pimpin doa pembuka kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami. Ya Tuhan, doalah hati kami dan pikiran kami supaya bisa mencerna apa yang dibilang guru kami. Berilah kesabaran untuk dengan kami supaya bisa menjaga kami ya Tuhan. Amin. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Petrus, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita seluruhnya untuk berdiri saja dekat kursi. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan, ikuti nadanya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis wujud benda. Coba saya tanya dulu anak didik kami, apa saja jenis-jenis wujud benda? Ada berapa jenis wujud benda? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Jenis wujud benda. Siapa yang bisa? Oke, Benedict. Silakan maju nak. Ayo. Apa saja jenis wujud benda? Yang kuat ya nak. Oke, 3 jenis wujud benda. Coba. Ayo. 3 jenis wujud benda. Ya. 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Oke, beri dulu semangat untuk Benedict. Baik, terima kasih untuk Benedict Setubul. Ya, ada 3 jenis wujud benda yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, sama-sama kita ucapkan dulu, benda padat. Yang kedua, yang ketiga, ya, ada 3. Coba Bapak tanya dulu,
satu orang. Siapa yang bisa memberikan contoh wujud benda padat? Coba, saya kasih dua saja contoh benda padat. Ayo buat. Contoh benda padat kursi dan meja. Oke, tepuk tangan untuk Rekasi. Oke. Siapa yang bisa memberikan contoh wujud benda cair? Oke, bintang dulu ya. Bintang supaya lebih cepat maju saja ke depan. Di sini saja. Oke, menghadap ke depan. Minyak tanah. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Satu lagi. Coba sebutkan contoh wujud benda gas. Siapa bisa mau berikan pendapat? Pani dulu ya. Contoh benda gas yaitu asap dan oksigen. Iya, tepuk tangan untuk Stefani. Iya, bagus sekali ya. Itulah beserta jenis wujud benda beserta contohnya. Baik, materi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda secara terkhusus mencair menjadi membeku. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan mengamati benda-benda konkret, peserta didik mampu membandingkan jenis wujud benda secara tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan eksperimen. Eksperimen itu apa, Pak? Percobaan nanti. Peserta didik mampu membuat agar-agar dan telur rebus berdasarkan waktu tertentu dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda cair menjadi benda padat berdasarkan lama waktu secara tepat. Dan yang keempat, yang terakhir, dengan mengamati perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan benar. Halo, aku Dava. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ideku berhasil ya, biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya, airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa, Lira? Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu sih, Kak. Maka Bapak ada pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, ini nanti boleh menjawab bersama atau nanti saya unjuk, ya. Yang pertama, apa yang dilakukan anak pada video tersebut agar minumannya cepat dingin? Yang belum menjawab, yang belum tadi. Dilihat di situ ya. Yang kuat yang dilakukan anak itu, ayo. Mereka memasukkan minuman itu ke dalam kulkas atau freezer. Iya, tepuk tangan untuk Mas Em. Iya. Pada video tersebut, seorang anak di siang hari yang merasa gerah, kepanasan, hendak meminum air dingin. Dia memasukkan minuman ke dalam gelas dan memasukkan ke dalam kulkas, tetapi ke dalam freezernya, tempat pendingin yang paling dingin sekali, teman. Nah, pertanyaan yang kedua di sini, apa yang terjadi pada minuman di gelas tersebut setelah dibiarkan selama beberapa jam? Oke, yang belum. Ayo, Samuel, di sini saja nak. Oke, jawab. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Membeku. Oke, tepuk tangan untuk Samuel semua. Awalnya adalah ada 2 penyebab perubahan wujud benda cair menjadi benda padat atau membeku. Yang pertama, coba kita perhatikan ke depan ini. Benda mengalami pelepasan kalor atau panas
Contohnya, kita lihat contohnya. Air membeku saat dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas. Kemudian, penyebab yang kedua, benda mengalami penyerapan kalor atau panas. Contohnya, proses pembuatan puding atau kue atau brownies sejenisnya. Awalnya dia cairan karena, coba kita lihat adonan kuenya cairan karena cairan. Nah, setelah dimasukkan ke oven atau dikukus, ya, ada kalor, ada panas, dia menyerap panas itu, pudingnya tadi atau kue itu yang awalnya cair berubah menjadi benda apa? Padat. Bapak akan membagi kelompok ini menjadi beberapa kelompok. Ini adalah kelompok gas, terdiri dari 5 orang, ya, 5 orang siswa. Nanti ketua kelompoknya si Rekasi, ya. Kemudian kelompok padat. Nah, ini Bapak letakkan di sini. Kelompok padat. Kemudian kelompok cair. Ya, kelompok cair. Kemudian kelompok cair ini bukunya. Kemudian kelompok wujud. Ya, kelompok wujud. Ya. Kelompok ini nanti kelompok untuk membuat agar-agar. Ini juga kelompok yang membuat agar-agar. Kelompok cair, kelompok yang membuat telur rebus. Di sini kelompok ini kelompok yang membuat telur rebus. Baik, anak didik kami yang hebat, tadi Bapak sudah membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk hari ini ada 2 proyek yang kita akan kerjakan. Masing-masing setiap kelompok mengerjakan proyek yang berbeda-beda. Tadi kelompok gas mengerjakan proyek membuat agar-agar, kelompok padat mengerjakan membuat agar-agar, kelompok cair dan kelompok wujud akan membuat telur rebus. Akan memberikan petunjuk pembuatan agar-agar satu persatu setelah pembuatan agar-agar dan perebusan telur. Nanti kita amati, kita tonton bersama. Langkah pertama, campurkan 1 bungkus agar-agar, beri 7 sendok makan gula pasir, dan 4 gelas dingin air atau setara dengan 900 ml air. Kemudian kita aduk sebentar dan kita rebus deh. Rebus agar-agar dengan api sedang saja sambil terus diaduk. Setelah agar-agar mendidih, kita bisa matikan apinya. Kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah uapan
mana silang kita bisa tuangkan di wadah atau cetakan sesuai dengan selera kita. Telurnya, telur rebus. Oke, cukup singkat ya. Bapak akan memberikan bahan-bahannya. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Ketua kelompok yang membuat agar-agar nanti ini agar-agarnya kelompok gas, ini kelompok padat, kemudian ini sendoknya, ini sendok, kemudian di piring letakkan gelasnya, piring, kemudian gelasnya, ikuti petunjuknya ya. Kemudian nanti kebetulan kalian di sini berdua saja ya, salah satu membernya ya. Oke, begitu nanti. Silakan duduk, silakan duduk. Kemudian untuk kelompok pembuatan telur rebus, silakan ketua kelompoknya. Ketua kelompok, ya. Ini, oke, silakan. Pembuatan telur rebusnya ada 2 telur ayam negeri atau telur Australia ya, yang berwarna oranye seperti ini. Kemudian 2 telur bebek, kemudian 1 telur ayam. Demikian juga untuk kelompok 7 ya. Ini. Silakan. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita mohon maju kelompok karena ini agak sempit ya. 2 atau 3 orang di sini berdiri atau bisa berdiri kalian semua di sini. Kalian cukup 3 orang saja di sini. Oke. Kenapa itu, Miss? Oke. Sudah? Oke. Sudah? Nah, sebelum kita membuat proyek ini, maka kita sepakati dulu waktu pengerjaan proyek ini. Kita sepakati untuk pengerjaan proyek ini, Bapak berikan waktu 17 menit. Baca petunjuknya ya, Nak. Apalagi tadi baca petunjuknya. Baca petunjuknya. Udahnya itu kasih ini. Kasih ini. Secukupnya ya. Artinya kalau secukupnya sesuai dengan selera masing-masing ya. Oh, sudah sana. 1 orang megang. Lepasnya 1 orang. Supaya tidak basah. Nah, ini yang ini. Ini. Dibaca petunjuknya ya, Nak. Ya. Sampai dia mendidih. Ya, perlahan-lahan saja. Gulanya sudah dibuat, Nak, secukupnya ya.
Kalau kurang manis boleh ditambahkan. Hah? Boleh. Sampai mendidih sesuai dengan petunjuknya. Boleh. Diaduk perlahan ya, Nak. Diaduk perlahan. Oke, per 2 menit angkat telurnya, masukkan ke wadah yang disediakan perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Oke. Ayo. Ayo. Lihat lagi 2 menit, tambah lagi 2 menit, lihat jamnya. 2 menit, setelah 2 menit apa yang terjadi? Ya. Ambil lagi. Angkat. Oke. Hitung ya, izin ya, setiap ketua kelompok perhatikan waktunya ya. 2 menit, 2 menit. Sebentar pun boleh. Lihat. Yang 1 4, yang 1 6. Satu, biar disorot. Coba. Ayo, mulai. Ya, masukkan lagi ke cetakan berikutnya. Ya, lanjut Nak. Ya, sudah. Misalnya bawa ke depan sana, Marcel. Ke sana saja, tidak lemar. Oke, setelah itu coba ambil LKPD-nya, LKPD, amati perubahannya setelah 2 menit. Itu ada waktunya Nak. Coba pilih Nak, semakin padat, semakin cair, agak cair. Nah, pilih ya. Ayo. Ya, ini telur ayam kampung. Baca yang kedua, apalagi Nak? Apalagi yang kedua? Telur ayam negeri, ya. Coba, begini kan ya? Dan ini kan. Apa yang terjadi? Ini yang oke. Semakin cair kah? Tetap cair, semakin padat. Yang mana? Semakin padat. Oke, ini agak padat dia ya. Ini yang 6 menit, 6 menit ya. Ayo, semakin padat. Ini telur bebek. Telur bebek, ya, dia semakin padat, ya. Lanjut. Ya, semakin padat ya. Oke, semakin padat. Oke, lengkapi seterusnya. Ini bisa dulu ke sana. Ya, nanti presentasikan. Ayo, mati, langsung berat. Ya, masuk ini aja. Oke, agak cair deh ya. Agak cair ya. Coba lanjut. Ayam apa lagi? Ayo, ayam lagi. Ayam lagi 2. Ayo, diskusikan ya. Diskusikan. Diskusikan ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi.
2. Perubahan wujud benda apa yang terjadi pada proses pembuatan agar-agar tersebut? Jawab, dari wujud benda cair menjadi benda padat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok cair akan mempresentasikan hasil karya dan diskusi kami. Nama produk adalah telur ayam kampung. Durasi waktu perebusan setelah 2 menit semakin padat. Setelah 4 menit telur ayam lebih, setelah 4 menit semakin padat. Telur ayam lebih setelah 6 menit semakin padat. Telur bebek setelah 8 menit semakin padat. Telur bebek setelah 10 menit semakin padat. Perubahan wujud benda apa yang tersebut? Dari wujud benda cair menjadi benda padat. Jika ada dari kelompok lain hendak memberikan tanggapan, ada kelompok wujud ya, silakan. Itu saja nak. Ya, apa pendapatnya? Ya, yang lantang suaranya. Kelompok mereka sudah bagus, tetapi kurang kompak. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok mereka sudah bagus, tapi belum kompak katanya. Ya, Bapak apresiasi. Mereka sudah cukup bagus menampilkan yang terbaik. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok cair. Ayo. Baik, anak didik kami. Sekarang kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Membuat masukkan air ke dalam tiga. Kepala negara berjamur yang dari peristiwa di atas, manakah yang membentuk Kesimpulan bersama, ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa kira-kira mau memberikan kesimpulan? Ayo, siapa bisa? Oke, Zoel. Silakan sini Zoel. Ya. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Yaitu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya, pembuatan agar-agar ada 2 penyebabnya, yaitu tidak mengalami pelepasan kolor atau anak dan benda mengalami penyerapan kolor atau polis. Baik. Beri tepuk tangan untuk Joel. Ayo, tepuk tangan yang meriah. Ayo. Ya, terima kasih. Ya. Kesimpulan hari ini bahwa apa manfaat pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Rekasi dulu ya, rekasi. Ya, yang kedua. Kita dapat mengetahui proses pembuatan benda cair menjadi benda padat. Contohnya proses pembuatan agar-agar dan penghalusan. Iya, beri tepuk tangan untuk rekasi. Iya. Nah, untuk materi pembelajaran yang di pertemuan yang akan datang minggu depan, kita akan belajar tentang pengaruh gaya dan gerak. Buat menjadi bangsa kami dengan sebentar. Dengan Yesus, Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Petrus, Baik, selamat